Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan laporan yang telah saya susun, yaitu sirkulasi. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anak Agung Wahyudi Perdana Putra, NIM 1962121098, kelas A2. Sirkulasi mempunyai pengertian sebagai peredaran di suatu tempat ke tempat lain. Sirkulasi adalah suatu tipe gerakan melalui ruang. Ruang tempat kita bergerak atau ruang sirkulasi diartikan sebagai tali pergerakan yang terlihat menghubungkan ruang-ruang suatu bangunan atau bagian suatu dengan yang lain di dalam maupun di luar bangunan. Selanjutnya, sirkulasi yaitu pergerakan melalui ruang. Jalur pergerakan kita dapat diartikan sebagai elemen penyambung indrawi yang menghubungkan ruang-ruang sebuah bangunan atau rangkaian ruang eksterior dan interior maupun secara bersama-sama. Elemen-elemen sirkulasi. Yang pertama ada pencapaian, kedua pintu masuk, ketiga konfigurasi jalurnya, keempat hubungan-hubungan jalur ruang, yang kelima bentuk ruang sirkulasi. Yang pertama pencapaian. Pencapaian itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu frontal, tidak langsung, dan spiral. Jadi yang pertama itu frontal. Ini adalah gambaran suatu pencapaian frontal secara langsung yang mengarah ke pintu masuk bangunan melalui jalur lurus dan aksial. Yang kedua, tidak langsung. Ini adalah gambaran suatu pencapaian tidak langsung, yaitu sebuah pencapaian tidak langsung menekankan efek perspektif pada fasad depan dan bentuk suatu bangunan. Yang ketiga, spiral. Jadi ini adalah gambarannya. Pencapaian spiral memiliki sirkulasi yang mengelilingi pusatnya dengan jarak yang berubah-ubah dan menyesuaikan kebutuhan maupun kondisi alamnya. Selanjutnya pintu masuk. Untuk memasuki sebuah bangunan, sebuah ruang dalam bangunan, atau suatu kawasan yang dibatasi ruang luar, melibatkan kegiatan menembus bidang vertikal yang memisahkan sebuah ruang dari lainnya, yang memisahkan keadaan, yaitu di sini dan di sana. Konfigurasi jalurnya, yaitu pertama ada linier. Ini adalah gambaran suatu konfigurasi jalur linier, yaitu semua jalan adalah linier. Jalan yang lurus dapat menjadi unsur organisir yang utama untuk suatu deretan ruang-ruang. Yang kedua radial. Bentuk radial memiliki jalan yang berkembang dari atau berhenti pada sebuah pusat titik bersama. Ini adalah suatu gambaran dari konfigurasi jalur radial. Yang ketiga spiral. Ini adalah gambaran konfigurasi jalur spiral, yaitu di mana sebuah bentuk spiral adalah suatu jalan yang menerus dan berasal dari titik pusat, berputar, mengelilinginya, dan jarak yang berubah-ubah. Yang keempat adalah grid. Bentuk grid terdiri dari dua set jalan-jalan yang sejajar yang saling berpotongan pada jarak yang sama dan menciptakan bujur sangkar atau kawasan-kawasan ruang segi empat. Jadi ini adalah penjelasan dari konfigurasi jalur grid, di mana bentuk grid yang terdiri dari dua set itu berpotongan pada jarak yang sama dan menciptakan bujur sangkar. Yang kelima, yaitu ada jaringan. Dijelaskan pada gambar, suatu bentuk jaringan terdiri dari beberapa jalan yang menghubungkan titik-titik tertentu dalam ruang. Ini adalah suatu penjelasannya di mana titik-titik tersebut menghubungkan suatu titik-titiknya pada dalam bagian ruang. Selanjutnya hubungan ruang jalur.
Jalan dengan ruang-ruang dihubungkan dalam cara berikut ini. Yang pertama, melewati ruang-ruang. Jadi ini adalah penjelasannya di mana jalur tersebut melewati sebuah ruang-ruang dalam bidangnya, yaitu integratis ruang dipertahankan, konfigurasi jalan lurus, ruang-ruang penataan perantara dapat dipergunakan untuk menghubungkan jalan dengan ruang-ruangnya. Yang kedua, lewat menembusi ruang. Jadi dijelaskan pada gambar di mana suatu ruang-ruang tersebut pada jalannya itu menembusi ruang-ruang tersebut. Yaitu jalan dapat menembus ruang, menembus sumbunya, miring atau sepanjang sisinya. Dalam memotong sebuah ruang, jalan menimbulkan pola istirahat dan gerak di dalamnya. Yang ketiga, menghilang di dalam ruang. Jadi, lokasi yang membentuk jalan menghubungkan jalan ini digunakan untuk mencapai dan memasuki secara fungsional atau melambangkan ruang-ruang yang penting. Selanjutnya, bentuk ruang sirkulasi. Ruang-ruang pergerakan bentuk suatu kesatuan bagi dari setiap organisasi bangunan dan memakan volume bangunan yang cukup besar. Jika dilihat hanya sebagai alat penghubung fungsional, maka jalur sirkulasi tidak akan ada akhirnya, seolah ruang yang menyerupai koridor. Jadi yang pertama itu adalah tertutup. Jadi membentuk koridor yang berkaitan dengan ruang yang dihubungkan melalui pintu-pintu masuk pada bidang dinding. Jadi penjelasan pada gambarnya seperti ini. Yang kedua, terbuka pada satu sisi. Untuk memberikan kontinuitas visual atau ruang-ruang yang dihubungkan. Jadi penjelasan terbuka pada satu sisi tersebut adalah sebagai berikut. Jadi di mana ruang tersebut hanya terbuka satu sisi, yaitu di bagian atasnya. Yang ketiga, menjadi perluasan fisik yang ruang ditembusnya. Jadi gambaran tersebut seperti ini, di mana perluasan fisik tersebut ruangnya ditembusinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om.